ketika saya skripsi skripsi tentang Tuhan itu dari 2003 itu, terus dulu saya berpikirnya sederhana gini Mas Indra, bahwa loh ternyata ketika kita mendekat sama Allah atau Tuhan ini, masalah itu kok diudari. Dulu saya itu kan kalau di Ungaran itu termasuk agen dulu, agen togel. Oh, tak pikir sabu. Bukan agen togel dulu. Okay. Agen togel di situ akhirnya sampai frustasi, dalam arti saya pikirannya dulu memang sederhana gini, wah gini, saya nyari nomor ya itu ke makam itu, zaman itu di Gunung Kalong itu kan ada kiai samanya yang mandung lah. Dulu saya kebetulan ketemu temen yang maksudnya dia pakai media perantara itu loh Mas Indra, jadi kayak perewangan gitu, dimasuk gitu. Terus biasanya di mana tempat itu kalau ada informasi ditarik sama teman saya itu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Ya, Rahayu Mas Fernandi. Rahayu Mas. Teman-teman, hari ini kita hadirkan sosok beliau, Mas Fernandi ini ex Sarkup gitu ya. Jadi Sarkup itu teman-teman mungkin yang baru dengar itu sarjana kuburan gitu. Nggak tahu kira-kira yang dipelajari beliau itu apa gitu ya. Kita juga ingin dengar kira-kira dari sudut pandang seorang musafir itu seperti apa gitu kan. Apakah kemudian cukup merepresentasikan kegelisahan seorang musafir tentang pertanyaan tentang kehidupan, tentang ketuhanan hingga kematian gitu ya. Nah, tapi sebelum lebih dalam bicara tentang itu, kita mungkin akan menggali lebih detail tentang sarjana kuburan. Menurut Mas Fernandi itu apakah sekadar belajar tentang kematian atau justru memahami kehidupan lewat jalan kematian? Nah, mungkin dari situ dulu Mas Fernandi. Gimana Mas? Oke. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu untuk sebelumnya digarisbawahi dulu Mas Indra, bahwa ini kan saya ndak, disclaimer dulu ya, ndak ngeklaim apa-apa, cuma intinya saya alhamdulillah sudah kepanggil jenengan, terus saya ingin berbagi pengalaman saya dulu ketika setelah musafir. Itu kan sebetulnya saya musafir itu bukan perjalanan yang disengaja mencari Tuhan. Maksudnya saya berangkat dari permasalahan, rata-rata banyak musafir itu berangkat dari suatu permasalahan, terus kemudian saking tidak bisanya mikir, terus akhirnya solusi yang kuburan itu tadi. Kuburan, terus di kuburan ternyata begitu di situ akhirnya biasanya habis maghrib itu pada ngobrol-ngobrol. Dulu saya sempat bingung juga sih, kok ternyata kok Islam itu kok rumitmen. Dulu saya pas di sekolah tidak pernah diajari antara syariat, ada thariqat, ada hakikat, ma'rifat kan seperti itu. Terus akhirnya mengalir dulu, terus kemudian setelah ya perjalanan mendekat kepada Tuhan itu sebisa-bisanya aja, sebisa-bisanya. Terus kemudian kok ternyata saya simpulkan begitu saya mendekat sama Tuhan ini, kok ternyata masalahnya diudari maklutik gitu. Padahal nek diunekke maklutik ya nun sewu ndak sekedar maklutik, ini sudah ndak main-main, gampangnya sudah ndak bisa mikir sampai seperti itu. Ternyata begitu pulang itu kan saya kepanggil sama Pak D saya. Terus Pak D saya mulai perjalanan dimulai justru malah dari situ Mas Indra.
Pak Disa ngaturi pirsa bahwa aja golek surga, tapi cedak karo sing duwe surga kan gitu lah. Mulai itu saya kejar Mas Indra, saya kejar Tuhan gitu piye to jane kan, seperti itu. Terus lah kemudian di tengah perjalanan itu kan ibaratnya kita kan belajarnya otodidak nggih. Nggih. Jadi dari makam ke makam itu pokoknya ada makam apa kan ke sana. Terus kemudian begitu selesai itu kembali ke rumah itu mulai mencari Tuhan itu dengan belum ada panduan sih, belum ada panduan. Jadi akhirnya kita akan mencoba sendiri nabrak sana nabrak sini, karena kan itu jarang Mas Indra, jarang dibahas bahwa Tuhan itu seperti apa, terus harus dikenali dulu baru. Tapi kan selama ini yang dikenalkan ke umat itu bahwa Tuhan itu ibaratnya kita harus beribadah, bukan mengenal dulu ibadahnya dulu. Sebab ternyata dulu saya anggap bahwa ketika orang berbicara tentang makrifat itu dulu kalau di Nyanjono, saya kebetulan dulu di Nyanjono itu kayak sesuatu yang sakral, dalam arti sempat digetak juga. Wah, ngomongmu kok dhuwur-dhuwur kan gitu. Ternyata kadang kita itu banyak terjebak di kata-kata. Terus kemudian akhirnya setelah itu ikut Ma'iyyahan itu, forumnya Cak Nun itu, ternyata di situ juga kisi-kisi pertama yang diberikan di Ma'iyyah itu bahwa minimal dari satu Ma'iyyahan ke Ma'iyyahan berikutnya. Kalau dulu kan kita ngikutnya di Gambang sini ya, Gambang Syafaat Semarang ya, di Masjid Baitur Rahman. Itu Cak Nun dawuh bahwa minimal ketika kowe balik mrene meneh sesuk iki nggawa 5 perbendaharaan kata baru yang sering kamu dengar biasa sehari-hari itu kudu paham maknane, karena ternyata pintu itu membuka sangat banyak ilmu. Sebab di dunia ketuhanan sendiri Jenon Sewu banyak terjebak di kata-kata. Lah maksud saya ini ketika saya skripsi Nun Sewu, skripsi tentang Tuhan itu dari 2003 itu, terus dulu saya berpikirnya sederhana gini Mas Indra, bahwa loh ternyata ketika kita mendekat sama Allah atau Tuhan ini, masalah itu kok diudari. Jadi jangan mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam, karena itu seperti itu. Terus, konkretnya seperti apa Mas Fernandi? Maksudnya ketika panjenengan mulai mendekat kepada yang kuasa, kepada Allah, kepada Tuhan, masalah diudari itu masalahnya apa dan proses ngudarinya bagaimana? Sebetulnya Nun Sewu Mas Indra Jeda dulu saya itu kan kalau di Ungaran itu termasuk agen dulu, agen togel. Oh, tak pikir sabu. Bukan agen togel dulu. Okay. Agen togel di situ. Terus kemudian zaman itu kan bapak saya yang megang ya, terus kemudian diserahkan ke saya. Terus diserahkan ke saya itu, saya yang mengelola. Saya yang mengelola. Terus sebetulnya dulu saya agak saya bukan Islam banget, tapi ibaratnya dari kecil sudah akrab lah. Meskipun sholat masih sekedar seperti itu, tapi mbah saya sama ibu saya itu kan termasuk, Nun Sewu masih, bapak saya Jawa, ibu saya kan Arab. Nah itu jadi dominan istilahnya, meskipun sekedar syariat itu saya masih masih terbimbing itu. Jadi kayak ada pertentangan gitu. Karena masih pemahamannya masih sempit ya. Akhirnya terus ya wis tak lakon tak ewangi, tapi niat saya untuk membantu bapak saya. Tapi padahal bapak saya itu kan sebetulnya mengajarkan gini, dalan ki ra dadi masalah. Aku isone kayak gini. Iya. Sing penting aku ora nyolong ora nyipuk kan gitu. Nek iso dodolan emas ya bapak milih dodolan emas, ngono ya kira-kira ya. Itu. Nah itu.
Lah terus akhirnya begitu itu kan bapak saya pasrah bongkoan, saya yang mengelola, terus nanti 1 bulan mungkin kan ibaratnya diminta keuntungannya. Iya, iya. Nah, saya kan itu Bagi hasil ya. bukan dalam itu di Ungaran dulu posisinya agen, terus pengecer saya itu ada sekitar 25 dulu. 25. Lah terus setoran ke di tempat ada, terus dari hasil itu kan saya ada pembukuan, terus 1 bulan kemudian diminta bapak saya. Sehari itu kadang bisa setor sampai berapa sih? Ya zaman itu 2003 ya sekitar paling rata-rata kalau saya paling masih omsetnya ya enggak banyak juga, masih sekitar 10 juta. 10 juta tuh setoran per hari? J. Kalau omset yang bagi hasil sama bapak itu bisa sampai berapa? Itu jadi kalau dulu kan ambil itu kita dapat 20%, terus dikasihkan ke pengecer 15%, jadi kita dapat 5% dari pengecer. Sekitar berapa biasanya? Seharinya mungkin ya sekitar itu 10 itu tadi bersih itu Mas Indra. Oh. 10 bersih. 10 juta bersih? J. Oh, sekalikan 30 hari bisa dapat 300 ya? Nah, itu peluang ya teman-teman yang mau jadi agen togel. Sekarang sudah tutup Mas Indra. Oh, sudah tutup ya sekarang. Itu dulu. Lah, itu terus di situ Mas Indra. Dulu kan saya itu orangnya gampang ke. Dalam arti gampang ke. Jadi dalam 1 bulan itu, dalam 1 bulan enggak langsung tak hitung. Jadi harusnya itu sehari saya total, terus saya kasihkan bapak, enggak, karena bapak mintanya 1 bulan sekali, jadi saya ngitungnya akhir bulan. Oke. Begitu saya hitung ternyata loh kok kurang, terus akhirnya saya kan dari itu kan nanti dikasih sama bapak saya, ibaratnya gaji lah. Tapi kan karena saya niatnya tadi aku ngewangi wong tua, ininya ndak. Terus begitu kurang itu saya ada tanggung jawab, uang yang megang saya, sirkulasinya di saya, akhirnya tak tomboki dulu, saya minjem di luar, tapi saya minjem juga ada hitungan karena nanti kasih bapak saya, terus saya kembalikan lagi, terus akhirnya berjalan seperti itu, terus kemudian akhirnya kan suatu saat itu nomor itu berjalan lama kan itu, numpuk, terus akhirnya bapak saya gini, lho kowe iki semono seprene kok ngomong tombak kan aku risih, wong kowe ya tak kei kan gitu. Iya. Aku rak meh njaluk, maksudnya aku rak meh njaluk duitmu meng cuma aja kowe melu kejiling, maksudnya ikut arus nomor itu. Padahal saya nembak juga tapi enggak begitu banyak sih. Aku namanya njaluk meng cuma duitmu seprono seprene iki ning ndi kan gitu. Terus akhirnya kan itu numpuk tuh Mas Indra, numpuk. Saya tambal sulam dari setoran yang untuk besok kita ambilkan, tak tutupkan malamnya. Terus sampai akhirnya di situ saya sudah capek, sudah tidak bisa mikir, terus akhirnya sampai frustasi, dalam arti saya pikirannya dulu memang sederhana gini, wah gini, saya nyari nomor, ya itu ke makam itu, zaman itu di Gunung Kalong itu kan ada kiai sama Nyai Mandung lah. Dulu saya kebetulan ketemu temen yang maksudnya dia pakai media perantara itu loh Mas Indra, jadi kayak perewangan gitu, dimasuk gitu. Terus biasanya di mana tempat itu kalau ada informasi ditarik sama teman saya itu lah. Ada mediatornya ya? Ya, dimasukkan ke dia, terus kita nanya gitu. Pada saat itu saya ke Nyai Mandung itu, Kiai sama Nyai Mandung itu di Susuan itu, di situ Mas Indra, nuwun sewu
kan karena saya ndak bisa ngelihat gitu ya, ndak bisa ngelihat gitu. Terus teman saya di situ ritual seperti itu. Lah saya itu berdoa gini, dalam arti gini, wong itu saya ingat saya bacanya itu Majmu' Syarif tapi yang Sayyidul Istighfar, tapi saya baca Latinnya loh. Saya baca Latinnya, terus saya hadiahi Fatihah beliau, terus saya kirimkan itu, saya baca Sayyidul Istighfar, terus saya bilang di sini gini, ya Allah, nun sewu, saya tidak, kula mboten nyuwun sing disarekke teng mriki. Mboten nyuwun kalih sing disarekke teng mriki nggih Mbah Kyai kalih Nyai Mandung. Nek niki wau sing tak waos niki misale wonten ganjarane jenengan aturke kabeh mboten usah dingengeh, kagem sing disarekke teng mriki. Nek menawi wonten lepate selama hidup ataupun sesudah meninggal, jenengan paring ngapunten. Tapi niki kula nyuwun kalih jenengan lantaran nomor sing medal mengke dalu. Nah itu, tapi saya di situ ada kerentek gini. Tadi pikirannya dulu kan gini Mas Indra. Ini nanti saya dapat nomor, terus uang yang ditanyakan bapak saya itu tak kasihkan gelodak, iki lho duite. Selama iki aku rameh dolanan nomor meneh. Saya karepnya seperti itu. Oke, sebelum kita bicara soal hasilnya Mas Fernandi, aku pengen tahu lebih jelas lagi. Uang yang hilang itu tadi sebabnya apa ya? Nah itu makanya itu saya nanti akhirnya maklutiknya itu di situ. Oke. Di situ terus saya kan angen-angennya kan gitu. Ini nanti saya dapat 4 nomor, gitu. Dapat 4 nomor, terus uang itu nanti hasil nomor itu tak kasihkan ayah saya, glodak. Ya iki duit itu selama iki wis aku rameh dolanan nomor meneh. Saya rencananya seperti itu, kan gitu. Nah, ternyata di situ terus saya juga di sini ada kayak nadar. Padahal itu enggak tak ucapkan loh itu. Kayak aku untuk patang nomor, aku poso sesasi. Saya seperti itu. Akhirnya ke situ dengan ritual seperti itu tadi saya ngomong ya, wah kula nyuwun kalih jenengan mboten disareke teng mriki. Begitu pulang dari situ teman saya ngomong, untuk gambaran apa lek? Wah aku ora ngerti Mas semono. Oh ya wis kono nomor ini kan itu. Itu besoknya ndak keluar. Terus besok sorenya saya ke situ, istri teman saya itu keluar dari kamar terus matur gini. Pak, aku mumbengi diimpeni wong wedok nggo pakaian keraton ijo-ijo. Kok inguk-inguk saka jendela ning nggo ember. Tapi embere sebelah gini, wah ini kan otak saya kan sudah cara-carane langsung meletik-meletik, wah wanita 35, ember 89. 89, tapi kok embernya ini sebelah gini. Tak tembak itu 8935. Keluarnya 8935. Oke. Dapat saya 4 nomor. Tombok piro Mas? Itu cuma ya 4 nomornya itu 2.000, berarti 5 juta. Terus 3 nomornya itu 10.000, itu 3,5, terus bedanya berapa. Tapi itu enggak cukup Mas Indra. Mulai akhirnya tombol terus. Bukan, enggak, ininya kan mulai keluar. Janjinya tadi loh, diingat tadi gini. Ya aku untuk patang nomor. Nah, tapi rung nutup kok. Poso ngosik kan gitu. Poso sasi engko sik wong utange urung anu. Padahal hasilnya jane tadi nadarnya tadi kan 4 nomor. Iya betul. Lah, akhirnya itu numpuk terus belum bisa menyelesaikan itu, tambah parah. Beli itu sudah beli anu itu Mas. Non sewu racun celeng itu. Saya dulu bayangannya gitu. Waduh nek racun celeng tok ketoke kok koyone nek angen-angen saya dulu kan wah pahit-pahit piye ya. Nah, saya udah beli cong yang kecil itu ibaratnya begitu rada krenyem-krenyem nek disuwek gini terus dicerik gini kan rada anu tuh. Terus itu akhirnya balik ke situ lagi teman saya itu, saya ngomong gini, Mas iki ngene Mas, iki rampung dina iki ora rampung ya bengi iki.
aku wis tuku anu iki racun celeng ngene. Lah temen saya bilang gini, anu Lek, ora mbok pikir sik. Soalnya ngene, engko nek cah-cah pas kumpul, kowe teko ning kafe kowe meh ngomong wae ra iso piye rasane. Bocah kan anu Mas, ndak paham dunia seperti Mas, orang urusan Mas aku mau. Pokoknya jawaban persoalan iki yo patang nomor iki mau kan jelas itu. Lah, Kalau nggak gitu mati gitu ya. istilahnya sudah ndak bisa toh Mas, Iya, gampang ngomong kalau ndak gitu wis mati. Wis aku wis tuku racun celeng Mas, saya bilang gitu. Lah, kata beliau bilang gini, Lek, ini bahasan Munadi mrene. Saya dulu belum Mas, pernah kecil itu diajak ke Nyadyono, tapi belum lah wong masih kecil zaman anyaran Sendang Tiban itu tuh. Gitu. Ini bahasan Munadi mrene kowe kon mrono. Wah, ora Mas. Akhirnya itu dikasih nomor, tak tembak itu dapat sih saya. Cuma 3 angka 500 berarti 175.000, 2 angkanya 1.590 berarti 175 sampai 90, 265 zaman itu. Saya ingat teman-teman saya tadi ngomong nunggu nek do kumpul-kumpul wis anu tak liatin semua itu teman-teman saya itu. Terus saya bilang gini, wong 265 toh. Det rokoknya siji-siji. Terus mangane apa kabeh sego goreng apa-apa wah acara apa Pak Dot. Malam terakhir saya bilang gitu. Wah, kok ngono, Pak. Itu tak liatin satu-satu itu teman saya itu. Nah, jelas itu. Lah, call baliknya malah di situ Mas, di perjalanan itu saya berhenti di daerah Mijen sana. Saya delek-delek itu diocekan itu. Wong wis saya tak niati itu tak tinggal rumah itu. Tak tinggal. Terus saya di perjalanan itu mandeng itu terus ya Allah kula jane asline pun mboten saged mikir. Mung cuma jane nek bunuh diri ya cek wedi dosa jane asline. Nah, ternyata dari ketakutan kecil ini tadi akhirnya saya digiring ke Nyadyono ini. Tiba-tiba di sana, terus saya di sana tidur di makam itu, pagi itu di sama juru kuncinya dibangun terus wong ndi Kang kula mriki ngaran ning kira arep pirang dina wah duka niki mboten ngertos niki wong kula kabur kanginan ya wis gorene KTP-mu wah mboten nonton nih SIM nggih ya ora apa SIM saya tak tinggal itu wis jatahmu seminggu gitu terus begitu 5 hari itu jatahmu rampung, suruh pulang saya. Balik ning ndi wong jelas saya ndak pulang rumah tuh itu. Saya turun ke Sendang itu. Nah, di Sendang itu saya ikut bersih-bersih terus tamu-tamu sudah pulang, saya masih di situ kan juru kuncinya yang Sendang kan daleme pundi Mas. Kula mriki ngaran mriki. Nek kula nderek tilem teng mriki ndak angsal. Oh ya entuk kowe to. Lah akhirnya di situ ternyata baru saya ketemu kok musafir ki ono ternyata bukan di lagu dok itu ternyata ada kehidupan musafir zaman 2003 itu bahwa saya bersinggungan itu kalau musafir lama saya tak kira Mas Indra kan musafir. Iya. Pernah kepanggil sama Slamet Cokor Mas. Nutan. Oh itu Gunung Jati ya itu biasanya di situ. Nah, itu saya barengannya itu terus akhirnya ibaratnya di situ mulai ya sudah mungkin karena kita numpang tidur di musola aja ya ritualnya paling sholat itu hampir sholat tapi pikirannya masih solusi uripe ya nomor ini tadi keluar 4 nomor di situ wong makame Mbah Wali Hasan Munadi. Nah ternyata di situ saya banyak belajar di situ bahwa ternyata musafir ini ndak perlu ngambil tapi ternyata makanan itu datang sendiri. Datang sendiri tapi bukan sing aneh-aneh loh. Paham. Ada tamu datang gitu terus ya itu tapi ya juga proses juga fase pertama untuk menghindari kan ada musafir yang
ngedom jenengan pirsa. Iya ngertos. Ah, itu Leles kan. dom itu daerah operasi makan itu kadang saya enggak sempat ngalami itu sih maksudnya. Nggak pernah ngedom. Enggak maksudnya alhamdulillah tidak sampai ngedom. Saya makan itu dijamin bener-bener dijamin dalam arti wong itu keluar tanpa sanggup blas loh. Ya memang sempat pernah ngalami makan pakai daun mangga itu, tapi dikecapi witeng itu jadi ben cara-cara mripate ini dihapusi. Cara pengen makan ikan tapi kan jelas ndak ada dana itu gori itu diruacang terus dikecapi sing ireng itu kan pokoknya nilat bisa dihapusi kan gitu. Ternyata akhirnya banyak musafir yang akhirnya sudah selesai ke situ lagi bawa makanan lah. Perjalanan itu begitu terus akhirnya saya jalan sempat kepanggih di Mbah Mundiri Tengaran itu. Saya matur juga masih sama seperti itu. Mbah, nuwun sewu ngeten Mbah. Napa kula niku nek saged jenengan tulungi. Nek mboten saged jenengan mang pateni mawon. Lho lha pripun to nak ngene. Kula niku jane asline gadah utang nek dikatakan utang nggih jane mboten Mbah. Ming cuma cara-cara ibarate kula niku diaturi yatra kalih bapake kula ning tapi mboten nonton terus tak anggap mawon utang lah maksudnya. Lah niku kula mang paringi napa batang nomor napa jenengan manggen teng Nyanjono to nak jenengan mangamalke niki mawon. Dulu saya dipandunya itu Mas Indra. Salat tobat terus sholat hajat sama baca doa Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus akhirnya begitu itu berapa 3 bulan 3 bulan itu terus kemudian wong itu di Nyajono itu juga ada kayak semacam bahwa kalau musafir memang harus belum turun itu nanti ketika turun ke rumah itu balik ke situ lagi. Teman saya dari Jakarta itu pernah mau pulang sampai Poncol itu tiba-tiba jatuh terus akhirnya balik lagi. Nah, saya juga pernah disusul ibu saya terus pulang balik lagi lari lagi itu ke sana. Nah begitu mulai tak amalkan itu yang dari Mbah Mundiri itu saya disusul sama bapak saya disusul. Nah, itu sebelumnya saya pas maghrib itu ngimpi maksudnya ngimpi loh kok omahku kebanjiran saya gitu. Terus kayak ada tiangnya gini nek iki tiange kena iki keli iki omah ini. Tak sabut gini. Terus habis itu bapak saya itu naik, saya disusul itu. Pulang lagi akhirnya jualan lagi. Jualan togel? Togel lagi. Oke. Jualan togel lagi, tapi saya sudah dengan tampilan yang berbeda. Dalam arti karena baru, ternyata ketika di perjalanan itu banyak peristiwa-peristiwa, ya mungkin sederhana, keajaiban kecil, tapi bagi saya luar biasa. Berarti makan itu dijamin, terus bla 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 itu ada bahasa musafir dulu kan kadang gitu, donga kadung donga kadung mandi itu dari kulhu pisan itu tumpengan itu dari atas dari makam diantar ke bawah itu terus banyaklah perjalanan seperti itu. Terus kemudian saya ketemu Pak D saya matur ojo nganu lho entuk apa ndot orang-orang rumah taunya saya itu mondok. Ibaratnya mondok atau belajar agama lah kan gitu. Ya untuk akeh sih Pak No, aku kadang bar salat ngono kae kadang ming wirid ming sekedar gugur kewajiban tok hitungan 100 gitu tok to. Tapi tiba-tiba suatu saat ketika aku pas astagfirullahaladzim tiba-tiba muncul lho aku kok sehat ya. Kalau kita sebelumnya lihat orang sakit terus kita aku kok sehat ya. Itu wajar, itu enggak, tiba-tiba seperti itu saya nangis itu. Terus enggak ding Mas Indra, itu sebelum pulang itu saya sempat juga ding Mbah Mundiri yang itu
matur bahwa saya kan ngimpi di Nyajono itu ngimpi ketemu orang gila tak gebuki itu. Di ngimpi saya karena saya gila tuh, tak gebuki itu terus turun ke air itu tak kejar kok dia wajahnya maleh. Terus saya ngomong sama teman-teman musafir, "Wih, Nabi Dir," bilangnya gitu. Terus tak tanyakan ke Mbah Mundiri itu matur gini, ngeten nek memang niku kadang sok membo-membo. Kadang dadi wong sugih, kadang dadi wong kaya ora bener, maksudnya tampilan seperti itu. Tapi ngeten, nek misalnya suatu saat jenengan kepanggih itu baik dalam keadaan jaga atau dalam keadaan mimpi, sing mboten saged dicolong niku ininya lho Mas Indra. Jadi di sininya ini gak kapas.